Oke, mari kita review hasil karya dari siapa? Dari Isa. Ini terkait dengan multimedia tutorial. Oke, jadi kita ngecek dulu ya. Oke, karena menurutnya kemakratan dan pemanfaatannya. Bahasanya itu tuh ini SMP kan ya, SMP. Ini lagi nih. Prasyarat itu adalah sebelum dia tahu terkait dengan materi tersebut, dia harus paham apa gitu. Kalau dia itu sama, ya ini ya gak masuk gitu loh, karena ya ini bukan prasyarat itu. Apa sih prasyarat itu adalah sebelum sebelum itu dilakukan, sebelum pembelajaran itu dilakukan, dia harus mempunyai pengetahuan apa dulu gitu, namanya juga gitu. Ini harus dibenerin ini. Terus laptop, LCD proyektor dan speaker itu buat apa ini? Ini buat apa? Kan ini multimedia tutorial, jadi setiap siswanya punya base sendiri-sendiri, jadi kan dimanfaatkan oleh setiap siswanya kan. Jadi ya harusnya ini, nah ini kayak gimana ini? Oke, nah ini kayaknya presentasi kalau ini. Kan ini laptop masing-masing, laptop atau PC masing-masing kan, harusnya disesuaikan. Sesi kata multimedia tutorial. Nah, ini nih. Pengertian sifat bahan, 3 cara pemanfaatan. Wah, kok ada praktek ini? Kan ini apakah di tutorialnya nanti ada praktek simulasinya? Kan enggak kan? Nah ini aku gak setuju sih ini. Materi loh, kok narasinya di video aja nih? Berarti harusnya di yang lainnya harusnya ada narasinya juga gitu. Kayak kalau presentasi kan jadinya power text, apalagi kalau itu aja udah ada narasinya. Kalau nggak ada narasinya malah full power text. Jadi prinsip multimedianya tidak termanfaatkan dengan baik dong. Terus masa prinsip gak ada sih? Iki salah, ini harusnya ada prinsipnya nih. Kayak prinsip itu kan bagaimana itu terjadi kan? Harusnya ada di materimu yang ini tuh. Benar-benar harus dianu nih. Oke, kita lanjut ke itunya ya. Ke mana? Ke ininya, konsep. SK-nya ini kah? Teori bedakan sifat bahan magnetik. Udahlah, oke, mulai. Duh, gak ada itunya ya, gak ada suaranya ya, gak ada narasinya ya. Ada yang aku bilang tadi sih, kayak oh ini kan kayak
presentasi pun kalau ada narasinya tuh kan jadi power text gitu kan. Nah apalagi gini, kalau nggak ada narasinya ya prinsip multimedianya nggak masuk dong. Oke, lanjut dulu deh. Terus wait sambil ngecek anu aku. Wait konsep planet. Aduh, banyak banget. Ini butuh dinarasikan ini tuh. Kalau dinarasikan sulit ini. Kebanyakan. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu North Aduh, atau time-nya utara juga. dan South Ini time atau videonya selatan. nggak masuk ini. Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka Ini yang teksnya. akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Teksnya. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah sekarang, apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Sifat-sifat Dua, tidak senama akan tarik menarik. Dari mana asal listrik? Gitu ya. No. Oke. Ini gak ada narasinya juga ya. Kayak baca buku aja berarti. Kenapa yang di videonya wah nggak bisa di play nih, hancur, nggak bisa di play. Wah nggak bisa di play. Induksi harusnya induksi tarik udah gitu aja, udah
Oke, mari kita review terkait dengan prinsip Mayernya. Yang pertama, prinsip multimedia. Kan ya, kita harus memanfaatkan teks, gambar, audio itu harus terkoneksi dan tersinkronisasi dengan baik. Ini masalahnya kebanyakan teks sama gambar aja, jadi narasinya benar-benar gak ada dan cuma ada di video, dan itu jadi apa ya, secara prinsip multimedianya akhirnya kurang gitu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang emang itu tuh butuh dinarasikan gitu loh, kayak misalnya contohnya aja di apa ya, multimedia yang presentasi gitu kan. Nah, di multimedia presentasi kalau kita pakai gambar dan teks aja ya itu kan akhirnya kurang bagus gitu kan, bukan bagus, kurang baik dalam hal prinsip Mayernya juga kan, apalagi di prinsip multimedia. Nah, apalagi ini itu aja udah ada gurunya gitu, apalagi ini yang multimedia tutorial ini dianjurkan dan didesain untuk siswanya untuk menggerakkan sendiri, mengoperasikan sendiri, jadi kan ya kurang gitu. Cara prinsip multimedianya gitu. Prinsip spasialnya kalau aku gak ada yang masalah sih. Terus temnya ini, kalau yang tem gak bisa sih, susah untuk menilainya karena narasinya gak ada. Dan apalagi kalau pakai tokan video, tadi ada beberapa yang emang itu kurang juga kan. Ada yang dia itu sudah ada muncul tapi penjelasannya masih belum gitu kan. Dan ada juga apa ya, gambar yang video yang terakhir juga nggak bisa juga kan. Terus coherence-nya tidak ada coherence. Terus modality-nya lah, ini modality-nya. Prinsip modality kan kita tuh harus memanfaatkan dual coding dengan lebih baik gitu. Dual coding itu kan ya ada dari penglihatan dan juga dari pendengaran. Lah ini dari tadi kebanyakannya cuma penglihatan, pendengarannya pun di video gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak konsisten gitu terkait dengan modality-nya, prinsip modality. Redundansinya dia itu tidak terjadi. Tapi ya gimana? Ada tadi terjadinya ketika di video aja sih, pengulangan tersebut. Akhirnya kurang terdesain dengan baik gitu loh, emang gitu. Terus personalisasinya pun juga, kalau aku tadi ngerasanya kebanyakannya kata-kata formal sih, kebanyakannya gitu. Ada beberapa yang nggak formal tapi ya misalnya di video aja gitu, selainnya itu ya nggak ada. Kalau di teks gitu ya, kalau aku ngeliat tadi apa itu maknanya, terus maknanya kemarin tadi baca, ini kan bahasa-bahasa formal gitu kan, jadi masih kurang, personalisasinya juga kurang gitu. Terus secara interaktivitinya tadi aku klik masih udah oke sih. Cuman yang aku nggak ada tadi yang itu loh, apa yang ke video yang terakhir, nggak bisa. Ini jadi pengurang interaktiviti juga gitu. Signalingnya sebenarnya signaling itu kan jadi suatu hal yang emang itu penting, yaitu itu benar-benar harus disinal itu tujuannya adalah untuk gimana kita itu sekali lihat bisa langsung paham gitu loh. Aku lebih oke tadi misalnya kayak ini tadi, ini benar-benar bagus sih yang kuat lemah, tapi ada yang beberapa kayak di sinyalnya itu banyak gitu loh, ada satu arah. Nah, ini masih ya sebenarnya ini nggak oke kalau dibuat signaling kayak gini, karena ini tuh lebih baik digunakan membuat dinarasikan gitu loh, karena teksnya panjang sih gitu. Jadi secara individual difference juga di desainnya ini, kalau aku kurang mempertimbangkan banyak hal, kayak sekedar dimasukkan gitu loh, narasinya nggak ada, terus videonya nggak jalan juga. Terus kenapa yang divideokan itu kayak pemanfaatan magnet gitu, nggak kayak misalnya caranya itunya tadi kan tadi di front end pun kamu bilangnya adalah praktek kan, apalagi di
yang dipraktekkan kayak induksi ini bener-bener butuh video untuk mewakili hal tersebut itu loh. Jadi ini desainnya kurang banget itu loh. Oke, kalau secara kesimpulan ini bener-bener masih jauh di bawah KKM sih, karena ya banyak hal yang terlanggar gitu. Tapi secara konsep multimedia tutorial itu udah oke. Tapi secara prinsipnya ya ini masih belum oke. Oke, gitu aja. Sekian, terima kasih, semangat untuk merevisinya. Oh iya, itunya jangan lupa direvisi juga ya, front end-nya juga. Oke, terima kasih, bye bye.